Selamat datang di hari ke-9 perjalanan no BMO lo. Kalau lo masih ada di sini, itu artinya lo bukan lagi cowok yang cuma niat berubah. Lo lagi nyusun pondasi diri yang baru. Gue mau bilang sesuatu dari awal. Hari ke-9 bukan tentang tubuh. Tubuh lo mulai jinak. Nafsu lo gak sebrutal minggu pertama. Getaran kecanduan mulai melemah. Tapi justru karena itu, hari ini lo masuk ke fase yang paling licik. Fase ketika otak mulai berbohong. Lo bakal ngerasa kayak udah kuat, kayak boleh sekali saja, kayak gue kan udah 9 hari, masa sih kalah lagi? Di hari ke-9, yang lo lawan bukan dorongan seksual, yang lo lawan adalah akal sehat lo sendiri yang mulai manipulasi otak kecanduan. Dan untuk lo yang baru mampir, channel ini lagi bikin perjalanan 90 hari keluar dari BMO, hari demi hari, secara psikologis dan mental. Kalau lo mau ikut dari awal, klik subscribe bro, biar lo gak jalan sendirian. Kita bangun mental baja bareng-bareng. Hari ini, lo mungkin ngerasa lebih tenang, nafas lebih stabil, tidur mulai normal, dan lo mulai ngerasa sedikit lega. Tapi jangan salah, disinilah musuh sebenarnya muncul. Karena nafsu pas udah agak drama, ego lo mulai nyeletuk. Bro, kayaknya gue udah bisa ngendaliin. 1 kali doang gak apa-apa. Gue kan udah 9 hari, cukuplah buat riset. Ini suara yang halus, santai, gak maksa, tapi mematikan. Lo harus ngerti, BMO itu bukan pertempuran seksual. Ini pertempuran psikologis, melawan cara otak lo memutarbalikkan logika. BMO itu kecanduan yang cerdas. Dia nunggu momen di mana lo merasa aman, lalu dia bisikin racun. Hari ke-9 adalah hari di mana racun itu mulai terasa manis lagi. Bro, kecanduan gak nyerang dengan cara barbar tiap hari. Kadang dia pakai strategi halus, kayak gue bosan, gue butuh hiburan, gue stres, gue butuh release, gue capek, gue butuh reward. Padahal itu bukan reward, itu pengkhianatan. Dan setiap kali lo kalah, yang lo bunuh bukan produktivitas, bukan mood, bukan hari lo. Yang lo bunuh adalah harga diri lo sendiri. Hari ke-9 biasanya jadi hari pertama di mana cowok ngerasa normal lagi. Bukan zombie, bukan gelisah, bukan ketarik terus ke fantasi. Tapi justru itu jebakannya. Karena otak lo lagi nyari celah untuk bikin lo jatuh. Dia bilang, tenang bro, lo udah jauh kok. 1 kali doang, gak akan ngulang lagi dari nol. Itu kebohongan terbesar bro. 1 kali sama dengan kembali ke neraka yang sama. 1 kali sama dengan reset mental, reset kontrol, reset stamina. 1 kali sama dengan lo ngulang lagi rasa jijik yang sama seminggu lalu. Gue bilang ini dengan tegas bro. Musuh terbesar di hari ke-9 bukan video, bukan cewek di explore, bukan imajinasi. Musuh terbesar lu adalah pikiran yang mulai ngejual kompromi kecil. Kompromi yang kelihatannya gak berbahaya, tapi sebenarnya punya tujuan tunggal, ngedorong lo mundur ke jurang yang sama. Contoh pikiran jebakan hari ke-9. 1. Gue cuman mau cek IG, gak nonton kok. 2. Gue cuman mau baca chat dia. 3. Gue cuman mau lihat cewek yang lewat. 4. Gue cuman mau lihat kayak apa porn yang trending. Itu bukan penasaran, itu pintu kecil menuju relapse besar. Dan lo tahu apa yang bikin relapse paling menyakitkan? Bukan rasa capek, bukan rasa menyesal. Yang paling nyakitin adalah lo sadar lo sendiri yang menghancurkan garis pertahanan lo. Lo sendiri yang membuka pintu, lo sendiri yang mengkhianati diri lo. Hari ke-9 mengajarkan lo tentang pertempuran ini lebih banyak terjadi di kepala, bukan di selangkangan. Kalau lo bisa ngelewatin hari ke-9, lo masuk ke fase baru, mental clarity.
lo bakal mulai ngerasa lebih gampang fokus, lebih tahan stres, lebih stabil emosinya, lebih percaya diri, lebih gampang ngomong sama orang, dan yang paling penting, lo mulai ngerasain otak lo kembali jadi milik lo. Tapi syaratnya cuma satu, jangan percaya sama pikiran lo yang lagi cari celah. Kalau hari ini lo kalah, besok lo ulang seminggu pertama lagi. Gelisah, sedih, angry, depresi, capek, dan malu. Capek kan hidup gitu terus? Gue tahu lo capek kalah, itu sebabnya lo ada di sini. Hari ke-9 ini cuman tentang jaga gerbang, jaga pikiran, jaga fokus, jaga momentum. Hari ini bukan cuman soal tahan nafsu. Hari ini soal gak dikibulin pikiran sendiri. Hari ini lo gak menang besar, lo menang kecil, tapi lo menang. Bro, kalau lo udah sampai di menit terakhir video ini, itu tandanya lo bukan cowok biasa. Cowok biasa udah mundur ketika mulai gelisah, tapi lo masih berdiri. Lo lagi bangun versi lo yang baru. Ingat satu hal, perubahan besar dimulai dari kemenangan kecil yang lo ulang setiap hari. Hari ke-9 mungkin terasa biasa, tapi ini salah satu hari paling menentukan. Lo lagi ngelawan musuh yang lebih pinter dari nafsu, pikiran lo sendiri yang lagi nyari alasan buat mundur. Dan kalau hari ini lo bertahan, besok pikiran itu melemah. Besok kontrol lo makin kuat. Besok lo makin ngerti siapa diri lo. Bro, kendali diri sama dengan harga diri. Dan setiap hari lo bertahan, harga diri lo naik satu tingkat. Kalau lo mau lanjut ke hari 10, kalau lo mau ikut perjalanan 90 hari No BMO, kalau lo mau bangun maskulinitas baru, klik subscribe sekarang bro, biar kita jalan bareng. Sisi gelap lo gue temenin, sisi gelap lo gue bangunin. Sampai ketemu di hari ke-10 bro. Tetap waspada, tetap kuat, tetap hidup sebagai pria bertaring. Semangat bro.